Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang kami kasih, hari ini saya bawa kerupuk. Ada 2 kerupuk, makanan favorit. Orang bilang kerupuk kriuk-kriuk terempuk. Ya, jadi ini kosong, ini enggak kosong. Apa masalahnya? Ada banyak teori karena terlalu panas, karena kerupuknya, karena yang goreng dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya karena apa? Karena waktu yang tidak tepat pada waktu penggorengan. Ini kelamaan, ini kurang lama. Tapi enak sekali kalau kita bisa menikmati kerupuk. Harapan saya, ketika kita melihat kerupuk, kita membayangkan kerupuk, kita ingat firman Tuhan. Jadi bukan karena kerupuknya, tapi karena firman Tuhannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mandi, waktu nggak tepat, bisa masuk angin. Ketika kita jemput istri, harusnya jemput jam 7, kita jemput jam 8. Bisa geger geden, ya, atau kita jemput anak, atau kita waktu kuliah, saudara-saudaraku. Harusnya sudah selesai, belum selesai, sehingga harus menambah waktu, papa mama menambah uang kuliah. Nah, ini karena apa? Karena waktu. Nah, sedemikian rupa waktu itu penting. Tuhan memberikan waktu yang sama. Ada orang yang bisa jadi kaya, ada orang yang bisa melakukan banyak hal. Ada orang yang hanya tidur-tiduran seharian. Selama 2 tahun ini kita sudah merubah pola hidup, pola pikir, dan banyak hal yang kita lakukan karena waktu yang ada kita harus cermat. Nah, ini pentingnya sekali waktu. Tuhan memberikan waktu yang sama kepada setiap makhluk yang ada. Tapi penggunaan waktu yang bisa berbeda-beda. Ingat, waktu adalah berjalan terus, sehingga kita harus menggunakan waktu yang ada, siapapun itu. Kehidupan kita harus berhati-hati, tergantung pada hikmat kita untuk melakukan step by step, hari demi hari untuk melakukan kehidupan. Nah, dengan demikian kita harus mengerti kehendak Allah. Sebetulnya kita itu mau dibawa Tuhan kemana toh? Supaya kita menggunakan waktu yang ada ini. Apa yang sedang kita lakukan dari waktu ke waktu itu tercatat dengan rapih, dan kita tidak bisa asal hidup gitu aja, asal jalan gitu aja. Orang Jawa ngintir, ngeli saja. Ya, ngeli boleh, ngintir boleh, tapi jangan keli ya, jangan katut arus. Kita harus punya prinsip-prinsip dalam kehidupan, sehingga waktu yang ada ini kita gunakan sebagaimana mestinya. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ini penting sekali. Seperti di dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini penting. Karena waktu tidak bisa kita beli. Waktu tidak bisa kita mundur. Terus berjalan detik demi detik, waktu dengan waktu. Seperti contoh kerupuk ini. Ini gosong karena apa? Karena telat ngangkatnya, kelamaan, waktu yang tidak tepat. Nah, sehingga kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Jadi ketika saya membicarakan kerupuk, kita membicarakan jemput anak, jemput istri, kita kuliah, kita ingat dengan firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu firman Tuhan yang harus kita pegang, kita harus bijaksana, minta hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih, itu pesan singkat saya. Mari kita berdoa supaya Tuhan beri hikmat pada kita. Tuhan, terima kasih waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya kami bisa menggunakan dengan sungguh-sungguh waktu yang ada ini. Karena hari-hari begitu dekat. Kami merasa cepat waktu berlalu. Tapi karena kami sandarkan padamu Tuhan, Tuhan akan membimbing kami, membimbing umat-Mu, sehingga kami semua boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh berdoa, kami boleh mohon berkat-Mu, mohon ampunan yang dari Engkau untuk umat-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.